Selamat siang sahabat Bingkai Bungsu. Hari ini saya berada di suatu tempat. Biasanya itu saya explore tentang wisata atau kuliner Sukabumi. Kuliner yang ada di Sukabumi itu. Kemarin saya pernah collab sama Geografi Indonesia. Itu tentang kuliner di Sukabumi. Kita mengunjungi salah satu kuliner yaitu kemarin kalau nggak salah sekoteng Singapura. Mungkin hari ini saya collab lagi sama seseorang yang sama kayak kemarin juga. Mungkin saya sekarang diajak ke hutan karena kan mungkin dia ini fokus di apa ya, saya juga kurang hafal. Kita kenalan aja sama seseorang itu. Yuk kita lanjut, kita kenalan. Halo, gimana Kang? Sehat? Ya, alhamdulillah. Gimana sehat? Alhamdulillah. Nih kemarin kan saya teman-teman kemarin saya diajak collab juga di channelnya dia, di kontennya dia, yaitu tentang kuliner khas yang ada di Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi. Nah, saya sekarang pengen nyoba ajak dia ikut juga ke konten saya, yaitu tentang petualangan. Oke, nama channel saya Egi Aditya, yaitu Explore Geografi Indonesia, yang biasanya saya itu meliput kegiatan-kegiatan outdoor atau alam bebas. Nah, pengen tahu keseruannya, ikutin terus Bingkai Bungsu dan Egi Aditya. Oke Kang, gimana nih? Seneng nggak saya ajak ke hutan kayak gini? Biasanya kan di kota nih, di kota biasanya makan ini itu. Sekarang saya ajak ke hutan, perjalanan jauh, capek juga. Nggak susah nyari kuliner juga kan kalau di hutan. Gimana nih? Emang seru juga sih, seru cuman karena belum terbiasa ya, lumayan capek, lumayan ngos-ngosan juga sih. Biasanya kan saya paling naik motor, naik mobil langsung makan. Ya lumayan lah bikin menumpuk itu lemak ya, lemak semakin menumpuk. Tapi kalau misalkan kita jalan-jalan ke hutan sekarang, mungkin bisa balance juga ya. Kita makan-makan setiap hari dan kita sekarang jalan-jalan, ya mungkin bisa kurus juga sih, untuk kesehatan juga. Ya, benar. Lumayan seru sih. Oke. Mungkin pengalaman pertama saya mengunjungi hutan. Rencana sih saya juga kayaknya lumayan tertarik ya bikin konten yang kayak alam-alam kayak gini gitu kan ya. Kayaknya kalau sambil sambil mayor gitu di hutan, kita misalkan collabnya itu kulinernya ada, alamnya juga ada, gimana tuh? Pasti seru sih. Kita harus ini dulu ya, kita mudah-mudahan kedepannya kita jadwalkan lagi. Kita kuliner di alam terbuka. Itu kayaknya lebih ini ya, kayaknya lebih ya lumayan gimana gitu ya. Ya kan biarpun di kota emang seru, rame menurut saya. Tapi yang jadi kebisingannya itu kan saya kurang gimana namanya itu kurang kurang tenang gitu kalau di kota gitu. Kalau di kota emang lumayan bising, lumayan ya kotor juga ya dari polisi-polisinya. Cuman kita dibersihkan sekarang sama alam yang sangat bebas gitu kan. Ya mungkin Bang Egi ini udah terbiasa di alam terbuka dengan suasana ya lumayan sepi, hening, lumayan menyegarkan. Kalau saya sih udah terbiasa di daerah-daerah kota mengunjungi kuliner-kuliner kayak gitu dengan ya walaupun polusinya kotor, harus gimana lagi sih, harus dijalani. Iya benar. Mungkin kalau misalkan saya fokusnya di kuliner, sekarang saya pengen tanya-tanya gitu. Alam itu seperti apa ya di alam terbuka, atau misalkan yang udah dikunjungi itu sama Bang Egi itu wisata-wisata di daerah mana aja, tempatnya di mana gitu. Saya pengen tahu pengalaman sama ceritanya Bang Egi. Pertama tadi alam ya.
alam. Indonesia itu mempunyai alam tropis dan kita patut bangga untuk itu, Kang. Iya benar. Kekayaan alam Indonesia itu dari flora, fauna, danau, laut. Itu Indonesia itu termasuk negara paling kaya. Iya, Kita itu betul. sebagai anak bangsa harus harus bangga punya itu, dan apapun kegiatan yang di alam intinya saya suka gitu, Bang. Bener banget ya. Kayak gitu kan, kayak Bang Egi itu explore alam wisata Sukabumi. Cocok banget ya. Iya. Saya explore Bisa. kuliner khas Sukabumi Sukabumi. atau Ya. khas Jawa Barat. Nah, dilanjut Kang. Ya. Kalau kegiatan sih banyak, apapun yang berhubungan dengan alam itu saya suka, dari mulai petualangan, baskrep itu gimana ya? Kan ada baskrep, ada survive. Kalau survival itu bertahan hidup bukan hanya di alam saja, bertahan hidup di rumah juga bisa kita sebut survive, itu survival. Termasuk itu juga. Iya. Jadi kalau misalkan baskrep benar-benar mengandalkan keterampilan kita, benar-benar gimana ya, cara-cara kita bertahan hidup itu seperti orang dahulu, Kang. Kalau baskrep, kalau survive kan contoh kita lagi gak punya uang nih di rumah, apapun yang bisa kita makan, apapun itu, nah itu udah termasuk survive. Oh gitu. Yang tadi ada dua, ada baskrep sama Survival. Kalau misalkan survival itu contohnya di alam yang pernah dilakuin sama Kang Egi. Survive contoh di alam. Di alam itu kan gimana ya? Kita misalkan kesusahan nih cari makanan di alam. Kita contoh lah di gunung aja, kalau di alam seperti ini masih nggak terlalu jauh ke kota, kan, masih banyak makanan ya, masih banyak makanan nih. Kalau di gunung agak susah tuh sebenarnya di gunung. Nah, pengalaman saya ketika waktu itu ke Pangrango, kan, ke Gunung Gede Pangrango, sempat juga saya ngelakuin survive, sekalian baskrep juga. Oh gitu. Baskrep juga. Jadi pas waktu itu hujan gede, makanan nggak ada, pokoknya logistik itu udah habis. Nah, gimana Emang cara? persiapannya kurang? Nah, dari salahnya segi itu. logistiknya. Iya, salahnya itu. Saya sebenarnya bukan kurang sih, Kang, cuman pas pertama kita nanjak itu, kita kan biasanya nggak dibawa semua tuh perbekalan teh, nggak dibawa semua ke atas. Jadi di tiap pos kita simpen, di pos ini kita simpen, di pos ini kita simpen. Nah, nanti kalau pas pulang baru kita ambil. Jadi kita kebetulan begitu nyampe puncak, makanan yang di puncak itu udah habis. Oh gitu. Nah, Dikira saya sih yang ya mungkin saya juga pernah dengar cerita-cerita dari teman-teman yang suka naik gunung kayak gitu ya. Sebelum keberangkatan itu dia itu benar-benar menyiapkan dari segi logistik, dari segi kesehatan, fisik, mental, itu harus benar-benar harus udah siap kan ya. Iya. Terus dikira saya logistik itu kita bawa nih, Semua. kita bawa semua. Kita misalkan mau naik 5 orang, kita bawa masing-masing perlengkapannya, kita bawa sampai atas. Dikira saya seperti itu. Kalau saya, kalau diambil semua ke atas pasti kebayang dong, Kang. Berat banget nih. Berat pasti. Nah, makanya saya jadi begitu nyimpen makanan tuh, kita lihat dulu suasananya. Di sini banyak hewan yang di pohon apa yang di bawah gitu, Bang. Kalau misalkan kita ada banyak hewan yang di pohon-pohon, kayak monyet, kayak lutung, kayak gitulah. Nah, berarti kita wajib nyimpen makanan itu di dalam tanah. Kita ngegali dulu baru simpan. Kalau misalkan di sekitaran hutan, di pos ini misalkan kebanyakan hutannya itu kayak babi hutan, nah berarti kita simpennya di pohon gitu. Emang pernah nemuin sering hal-hal yang kayak gitu? Ya sering, Kang. Kalau di hutan kan emang tempatnya. Emang tempatnya. Kalau misalkan yang kayak hewan-hewan kayak gitu, ya mungkin bagi pendaki sih udah terbiasa ya. Udah terbiasa banget. Oh, ada babi hutan.
kita harus ngelakuin apa nih, oh ada lutung atau ada monyet kita harus ngelakuin apa. Tapi ada nggak beberapa yang misalkan, ya mungkin pasti ada ya, untuk hal-hal mistis kayak gitu. Cerita Ada nggak? mistis sebenarnya agak merinding juga. Ada pengalaman yang bener-bener susah gitu buat dilupain kan. Oh gitu. Mm-mm. Cerita yang benar-benar Eh, yang mau nyelakain kita atau gimana itu? kalau nyelakain sih mungkin, ini mah mungkin iya mau nyelakain juga. Gak tahu emang mau nyoba gitu. Kita mampu gak nyampe puncak. Nah jadi pas waktu itu adalah di gunung, pas mau ke Gunung Gede juga. Pas waktu itu perkiraan kita ke atas itu 7 jam 6 jaman dari Salabintana waktu itu, dari Pondok Halimun. Dari kita itu berhenti di atas, berhenti kemana Berhenti ini? Berhenti namanya teh apa saya lupa, itu namanya deket ada curug di atas itu, Curug Ciberem kalau nggak salah. Lewat sana saya. Nah kita itu di sana ketemu sama pohon gede kan. Ada pohon gede, kita nyimpen tanda di sana. Mudah-mudahan kita nggak balik lagi ke sini, ke tempat ini, karena kita udah nyimpen tanda. Oke lah, kita jalan lagi. Kok gak nyampe. Kita hampir kesasar, hampir 4 jam 3 jam, 4 jam hampir 5 jaman kalau nggak salah. Balik lagi, iya balik lagi ke tempat itu, ke tempat yang ada tanda itu. Nah kita sama teman-teman ada 5 orang waktu itu, ngadain doa bersama, pas langsung kita berangkat ke atas. Alhamdulillah nyampe juga. Nah terus pas begitu ke atas ada yang janggal juga kan, begitu kita ngedirian tenda. Wah pokoknya teman-teman itu pertama ada khawatir, takut gitu. Takut karena udah kejadian pernah kesasar juga pas tadi. Iya. Nah kata saya, terus mereka itu lapar. Kata saya gini, kebetulan waktu itu gimana? Pergi katanya, kita makan dulu. Kalau saya kan kalau misalkan belum ngediriin tenda, belum mau tuh kan, belum mau makan. Saya suruh ngedirin dulu tenda. Pas ngedirin tenda, biarinlah mereka istirahat karena capek. Ya saya bikin makanan. Mereka tiba-tiba ada yang kesurupan. Oh gitu. Yang lagi istirahat kesurupan, 2 orang kalau nggak salah. Pas udah disembuhin sama saya, kenapa? Ya pas waktu tidur di bawah itu kayak ada suara gamelan, ada suara kaki kuda katanya gitu kan. Suara gemelan di puncak gunung. Aneh juga ya. Cuman yang saya jadi pertanyaan gini loh. Kita naik ke Gunung Gede. Ya. Itu Kang Egi itu lewat, maaf ya, lewat legal atau ilegal? Ilegal sih sebenarnya. Ilegal. Ya sebenarnya bukan karena gimana ya? Bukan karena waktu itu kita gak punya modal. Iya. Tapi gak tahu kenapa kita itu pengen nyoba jalan yang lebih menantang gitu. Yang mungkin mereka pengen nyoba itu lewat, ya bisa dibilang kalau misalkan ilegal itu kan dari segi keselamatannya itu ya, nggak terjamin ya. Buat sahabat semuanya, bagi para pendaki atau misalkan yang mau mendaki, ya mungkin kita lihat dari hikmahnya, atau misalkan kita lihat dari ininya ya, lebih baik kita mendaki lewat jalur yang udah disediakan daripada kita mendaki ilegal gitu kan. Kalau misalkan kita legal itu maaf ya, lebih keselamatan, lebih terjamin. Kalau misalkan kita ada apa-apa, kita kan sama tim, biasanya ada tim SAR ya, atau tim khusus kan, kalau misalkan ada yang sakit dari jagawananya ya. Ya lebih aman kayak gitu kan. Iya, betul. Makanya buat teman-teman lebih baik lewat yang ilegal. Ya ini mungkin pengalaman doang ya. Ini pengalaman. Jangan sekali-kali teman-teman ya. Jangan nurutin sekali-kali saya lewat ilegal. Jangan sekali-kali ngikutin kayak
Punten Kang Egy sama Iya 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 teman-temannya. iya, bener Lebih bener. baik kita yang pertama kita keselamatan kita harus dijaga. Mhm, Yang kedua, kalau misalkan ada apa-apa itu ada yang bisa yang bisa bertanggung jawab. betul. Kalau misalkan lewat ilegal, siapa yang tanggung jawab? Jangan salahkan orang lain, Ya, betul. berarti salahkan diri Diri kita kita sendiri. sendiri. Benar benar. Berarti lebih baik kita harus berpikirnya ke depan dulu ya, jangan sampai kita lebih murah meriah, kita nggak bayar tapi keselamatan kita yang harus dijaga. Terus lanjut Kang, yang tadi katanya kan temannya kesurupan ya, ada suara gamelan, ada suara kaki kuda. Iya, kayak Kalau yang udah lagi mendengar kuda. kayak gitu gimana? Ya katanya dia jadi bener-bener hilang fokus aja, Kang. Jadi kayak ada yang ngajakin ke sini ikut katanya kayak gitu. Oh gitu. Kayak gitu. Nah, makanya dia langsung hilang kendali. Nah, jadi kesurupan gitu. Ya oke lah, kita baca doa bersama nyampe sembuh lagi dia dari kesurupannya. Nah, dia baru cerita gitu. Seharusnya sih yang saya dengar gitu kan, walaupun saya belum pernah mendaki gunung gitu kan, Ya. mendaki ke sana kemari, katanya kalau misalkan lagi mendaki kita mendapatkan atau kita melihat sesuatu itu, kita nggak boleh cerita ke teman kita sendiri kan. Takutnya kan kalau misalkan kita ada ini kita cerita ke teman yang satunya lagi kan bisa khawatir juga, Betul. bisa ketakutan juga kan ya. Katanya benar nggak sih kalau misalkan kita lagi mendaki, kalau kita melihat atau merasakan apapun, kita nggak boleh bilang ke teman kita? Bener banget, Kang. Bener Alasannya banget. kenapa? Alasannya ya, pertama kita kan belum nyampe rumah. Yang kedua kita masih di tempat di alam bebas, bebas, di gunung apalagi di hutan kayak gitu. Daripada kita nyeritain dulu ke teman pas di sana, kan bikin panik juga teman yang lain. Betul. Jadi sieun gitu, Kang. Jadi sieun. Ya, mending aja kita habis beres pendakian, habis pulang udah selamat, bener-bener selamat. Nah, kita ceritain kisahnya di atas gimana, harunya gimana di atas, baru kita cerita. Ya bukan cuman mereka berdua aja yang dengar suara-suara itu, saya juga ngedengar. Coba Kang bayangin di atas banget ke tempat pemukiman. Ada suara adan, seling lagi suara gamelan, kaki kuda. Itu emang bener, saya juga ngedengar, teman yang lain juga ngedengar yang lain. Cuman yang dua itu bilang cerita, oh ya udah biarin kalau saya gitu ditanggapinnya. Nah begitu di rumah bener-bener kita nyeritain harunya, sedihnya gimana di atas gunung, kelaparannya iya, nyasarnya iya gitu. Ya ditemenin sama hal-hal kayak gitu iya gitu kan. Berarti untuk masalah ke gunung banyak pengalamannya juga ya. Pengalaman dari mungkin pernah nggak kita tadi kan bilang udah di atas kita kehabisan makanan, stok makanan kita habis nih, kita kelaparan, kita pengen minum, itu gimana? Kalau di gunung sih sebenarnya mata air gampang Kang. Kalau di gunung suka ada gitu. Kebetulan di Gede itu ada yang namanya katanya Pancuran Surya Kencana. Nah biasanya kita mandi minum di sana. Oh gitu. Minum. Kebanyakan orang sih ya lagi-lagi saya emang belum pernah gitu kan, emang belum pernah nyoba gitu. Takut karena mistisnya apa gimananya nih? Emang karena saya kalau misalkan ke alam terbuka biasa iya. Kalau misalkan untuk mendaki kayak gitu kayaknya yang pertama kesulitannya dari kondisi badan saya sih. Saya menyadari bahwa saya bukan ya bisa dibilang ya bukan orang yang sehat gitu kan dari segi ini. Kalau misalkan saya jalan sedikit, jangankan ke gunung kan, perjalanan ke sini aja jalan kaki cuma beberapa meter, nggak sampai 1 kilometer saya udah kewalahan banget gitu kan. Saya juga sering baca-baca buku atau misalkan baca-baca kisah-kisah yang ini ya, suka nonton YouTube juga, ada beberapa kan dari YouTuber yang mengeksplor tentang di gunung, pengalaman mereka di gunung itu seperti apa. Mungkin saya lihat kayak gitu ya pengalaman di gunung. Kayaknya kalau misalkan saya mendaki, kayaknya saya nggak sanggup karena kondisi saya yang seperti ini. Kan saya berpikir kayak gitu. Jadi ya udahlah daripada bikin kesusahan orang kan,
lebih baik ya udahlah, bukannya saya pengen mencoba, bukan tidak pengen mencoba, tapi suatu saat pasti saya akan mencoba. Cuman untuk saat ini kondisinya yang tidak memungkinkan. Oke, oke, oke. Terus yang tadi bilang pengalaman horor, Ya. terus harunya itu seperti apa di gunung, kita kehabisan logistik, kita capek-capean, terus belum ada lagi hewan-hewan yang bisa dibilang sangat buas kan. Kan udah pengalaman kayak gitu Ya. kok masih naik-naik terus gitu, masih pengen muncak terus, kenapa? Lebih ke candu sih kan. Candu. Oh gitu, candunya gimana? Pokoknya gimana ya, menurut saya alam itu menyediakan segalanya. Biarpun kita pas waktu itu susah logistik, susah ini itu, ya kita mikir juga, oh berarti kita belum ketemu nih kuncinya. Tapi kalau misalkan kesini kita udah gak ragu lagi, malah kita pengennya mah tiap hari kita tuh explore ke gunung gitu. Begitu. Kenapa enggak tiap hari aja? Pertama sekarang musim kayak gini, yang kedua gimana ya, emang di atas hutan itu di atas gunung itu nggak ada warung gitu, nggak banyak ngabisin uang. Tapi Kang, tetap aja Kang, tiap orang itu punya kegiatannya masing-masing. Teman-teman yang lain banyak kegiatan masing-masing, jadi saya gak mungkin sendirian gitu ke atas. Begitu. Bukan ini, tapi tetap kalau tiap hari saya sering juga explore ke tempat-tempat, cuman kalau ke gunung tetap harus ada tim gitu. Oh berarti kalau kita pengen muncak itu berarti harus ada tim ya? Ada tim khusus, kita ada harus tim. Merencanakan dulu, Bener. harus persiapan dulu. Karena ke gunung kan kita cuman hiburan, menghilangkan penat mungkin ya. Betul. Mungkin kalau misalkan hari-hari biasa kita punya kesibukan masing-masing, ada yang kerja di sinilah mungkin kayak gitu ya. Kalau untuk bukan rencana ya, pernah nggak kalau sekarang kan lagi booming atau misalkan lagi ini, itu muncak ke Mahameru loh. Pas waktu itu saya udah ikutan open trip ke Mahameru. Uang udah masuk pas waktu itu, cuman kebetulan jadwalnya itu pas saya ujian nasional. Oh gitu. Jadi gagal. Oh jadi udah daftar, udah mau berangkat, cuman bentrok sama pas mau ujian sekolah ya. Betul. Emang pas enggak ini kan otomatis kita pas daftar kita lihat, oh tanggal sekian nih. Daftarnya udah dari jauh-jauh hari Kang, kita ikutan daftar. Cuma kalau ujian kan kita nggak tahu kapan tanggal berapa ujian. Oh gitu. Jadi pas begitu, uang udah masuk kata saya gitu. Tapi uang kembali? Enggak. Tapi nyampe sekarang belum pernah ke Mahameru? Belum. Rencana pengen ke Mahameru bareng Bingkai Bungsu. Oh gitu. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan kita diberi umur panjang, diberi kesehatan. Iya. Banyak rezekinya, pokoknya kita cus langsung. Masalah konsumsi, masalah kayak gitu, saya percaya sama ahlinya. Percaya sama Tuhan ya. Percaya sama tukang kuliner. Semua orang punya impian. Satu-satunya gunung yang tertinggi itu bisa dibilang salah satu gunung tertinggi di Indonesia itu Mahameru. Ya, Gunung Mahameru. Mahameru itu tertinggi sepulau Jawa aja. Oh, sepulau Jawa aja. Sepulau aja. Berarti bisa dibilang tertinggi di Pulau Jawa. Atapnya gitu. Pulau Jawa gitu Mahameru. Ya, betul. Ya mudah-mudahan untuk kedepannya kondisi saya lebih baik, lebih sehat lagi. Kita bisa rencanakan lah kita keberangkat untuk ke Mahameru. Amin. Ya, jangankan di Mahameru, di gunung-gunung ini, jangankan di gunung lah, di tempat-tempat yang kayak gini juga udah benar-benar enak. Udah benar-benar segar gitu kan ya. Berarti jauh dari penat. Berarti untuk sekarang kalau misalkan halo kuliner Sukabumi, udah kita kuliner Sukabumi, oke, lebih kita berarti lanjut ke jalan-jalan wisata Sukabumi. Betul. Gitu kan, wisata Sukabumi biar lebih balance lagi lah gitu kan ya. Kita makan berlemak gitu kan, udahnya dibakar sama jalan-jalan di wisata Sukabumi. Betul. Ya mungkin ceritanya seperti itu. Kita akan lanjut di part 2
Yes. Kita tunggu part 2-nya seperti apa. Di channel Apakah saya ya. part 2-nya di iya oke, part 2-nya di channel Kang Egi. Oke, Ya, untuk part Egi 2-nya. Aditya. Egi Aditya Rinaldi. Buat sahabat kuliner Sukabumi, sahabat Pinkai Bungsu, subscribe Egi Egi Aditya. Aditya Rinaldi. Yes. Sama jangan lupa Pinkai Bungsu. Ya. Jangan lupa loncengnya, share dan bagikan. Oke. Terima kasih untuk hari ini. Kita lanjut di part 2 di channelnya Kang Egi. Dadah. Terima kasih. Thank you, Kang. Ya, sama-sama.